Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu silakan masuk. Silakan duduk. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan Bu, saya Bidan Bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Ini dengan Ibu siapa? Saya Bude. Iya, Ibu kedatangannya kali ini yang bisa saya bantu? Iya, saya kan ini hamil 24 minggu. Iya. Saya pengen tahu tentang nutrisi yang diperluin. Oh, biar begitu. kehamilan tuh gimana. Iya, iya. Sebelumnya saya minta datanya dulu ya Bu ya. Oh iya. Dengan Ibu siapa? Saya Bude, Usia Ibu? 27 tahun. Ibu untuk usia kehamilannya berapa? Ini 24 minggu. Iya, Bu. 24 minggu. Tadi di depan sudah ditensi ya. Iya, Tensinya sudah. bagus 110 pada 80. Iya. Terus ini sesuai dengan keluhan ibu saat ini, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Sebelumnya, apakah ibu sudah pernah mendapat informasi tentang kebutuhan nutrisi pada ibu hamil? Dikit-dikit sih Bu, paling yang Oke. 4 cm sebulan gitu-gitu aja. Oh Tapi untuk detailnya iya, belum. baik. Gini, saya akan bantu memberikan informasi ya Bu ya. Nah, kenapa perlu memenuhi kebutuhan nutrisi pada ibu hamil? Itu sangat penting bagi pertumbuhan janin dan ibu. Terutama untuk pertambahan besarnya organ kandungan, terus perubahan komposisi dan metabolisme tubuh ibu. Kemudian prinsip pemenuhan gizi pada ibu hamil sendiri itu yaitu dengan gizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kemudian untuk kecukupan energi sendiri selama kehamilan yaitu pertambahan energinya sekitar kurang lebih 300 kalori per hari atau sekitar 15%. Terutama pada trimester 2 dan trimester 3. Trimester 2 yang ibu alami saat ini ya. Nah, untuk manfaat dan sumber karbohidrat itu sendiri, karbohidrat itu mempunyai manfaat sebagai sumber energi atau kekuatan. Bisa berasal dari makanan seperti gandum, beras yang diolah menjadi nasi, terus kentang, singkong, ubi jalar, jagung, dan sagu ya Bu ya. Kemudian untuk sumber protein, protein ini digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, juga pembentukan plasenta dan cairan ketuban. Kemudian pertumbuhan jaringan mamai, jaringan rahim. Sumber dari makanan itu sendiri bisa berasal dari daging sapi, daging ayam, terus makanan laut lainnya juga bisa dari telur, susu, tempe, dan kacang-kacangan ya Bu, Pak. Terus untuk sumber lemak bisa digunakan untuk sumber tenaga, untuk pertumbuhan jaringan plasenta, juga untuk perkembangan syaraf janin. Sumber lemak itu bisa berasal dari kacang-kacangan, biji-bijian, serta ikan. Kemudian untuk kebutuhan mineral dan vitamin yang dibutuhkan selama kehamilan itu meliputi vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan D. Jenis mineralnya berasal dari kalsium, fosfor, zat besi, zinc, dan asam folat. Kemudian untuk pemenuhan kebutuhan cairan pada ibu hamil itu sekitar 2,5 sampai 3 liter per hari. Pemenuhan kebutuhan cairan itu digunakan untuk mencegah terjadinya dehidrasi ya Bu ya, dan mencegah konstipasi atau sembelit. Nah, misalnya terjadi kekurangan zat gizi yang seperti yang saya jelaskan tadi, itu bisa berakibat bayi lahir prematur, kemudian bayi lahir meninggal, atau keguguran, cacat bawaan, bisa juga berat bayi lahir rendah. Itu efeknya bagi janin. Nah, kalau bagi ibu, bila kekurangan nutrisi pada ibu hamil itu bisa menyebabkan anemia, kemudian penurunan daya tahan tubuh,
kemudian perdarahan selama kehamilan dan persalinan ya. Kemudian misalnya ibu belanja di pasar nih, tips memilih sayurannya itu pilih yang segar-segar ya Bu ya. Terus kalau masak sayur, kalau sayurnya sudah dipotong-potong jangan direndam air terlalu lama, nanti vitaminnya bisa hilang. Kemudian gunakan peralatan masak yang bersih. Kemudian kalau memasak sayur jangan direbus terlalu lama, nanti vitaminnya bisa hilang. Terus kalau memasak daging atau daging sapi atau ikan, jangan dipastikan memasaknya harus benar-benar matang. Ya. Terus kalau sudah siap dimasak, sudah selesai dimasak, jangan disajikan di wadah plastik panas-panas, nanti bisa berbahaya. Ya. Kemudian jangan menghangatkan makanan berkali-kali. Nanti kandungan vitaminnya udah hilang. Kemudian, kadang kan ada ibu hamil yang pantang makanan ya Pak ya, nggak boleh makan amis-amis gitu ya. Padahal itu yang diperlukan buat ibu hamil ya. Misalnya ada yang pantang ikan, telur gitu ya. Padahal itu yang diperlukan, ya. Kemudian untuk menu makanannya sendiri. Misalnya ibu sarapan nih ya, menunya bisa bervariatif. Ada nasi itu sumber karbohidrat. Kemudian ada sayur bayam, mengandung vitamin. Terus lauknya protein dan lemak bisa dari ayam atau telur ya Pak ya. Kemudian buahnya bisa dari pepaya yang simple dan mudah saja. Terus kemudian jangan lupa cukup minum air putih. Itu dari informasi yang saya berikan tadi, ada pertanyaan? Cukup ya Pak ya? Ya, baik. Nanti selanjutnya semoga Ibu bisa menerapkannya di rumah, sehat-sehat. Sampai jumpa di kontrol berikutnya 1 bulan lagi ya Bu ya, kalau nggak ada keluhan. Itu sudah cukup. Terima kasih ya Pak. Yang lain.